Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan sensor dengan aktuator menggunakan protokol MQTT. Nah, kita juga di sini akan membahas bagaimana proses publish dan subscribe pada MQTT, kemudian menyimpan data sensor ke Node-RED lalu ke Influx ya di sini ya. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan MQTT. MQTT. Hmm, Gimana Nah, MQTT-nya? Ke IP dulu. yang ini satu 1.9 lagi 1.9 192 168 1.9 nih. Sabar dulu. Oke, sudah connect di sini ya. Nah, pada kode ini sudah disambungkan ya. SSD-nya namanya cari WiFi, terus password yang ada di sini, dan ini adalah IP-nya ya di sini ya. Nah, tadi saya mau menjelaskan MQTT ya di sini ya. Nah, MQTT itu adalah protokol komunikasi ya yang ringan lah buat IoT. Nah, dia tuh menggunakan konsep publish subscribe, bukan request response. Nah, di sini ada tiga komponen utama yaitu publisher, mengirim data, misalnya sensor ESP yang kita pakai ESP 8266 ya. Terus broker yang dimana server penerima dan pengatur pesan. Contoh tuh kayak Mosquito, HiveMQ sama IMQX. Nah, di sini makanya Mosquito. Subs- Terus subscriber, penerima data ya kayak misalnya di sini ada Node-RED. Mana Node-RED? Nah, ini ada Node-RED di sini. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan alurnya dulu ya pada eh, alat IoT yang saya buatkan ini. Nah, yang pertama di sini ada sensor SRF 05 atau ultrasonik lah ya. Nah, dia tuh untuk membaca jarak. Terus ada Node-RED. Terus Node-RED ini untuk mendengarkan data dari broker, dari si sensornya itu. Nah, dari MQTT, function, dashboard, dan database. Maksudnya itu dari MQTT in, habis itu ke function, habis dari function ke dashboard dan database. Nah, yang ketiga ada server MQTT, dari server terus ke MQTT terus aktuator. Nah, Node-RED ini mengirim perintah ke aktuator melalui pump control gitu. Nah, ini kan alat yang kami gunakan ini kan jadi dia ya otaknya ada di sensor ESP 8266 kan. Nah, lalu kami menambahkan sensor SRF45 yang dimana untuk membaca jarak, lalu ada relay yang 3 volt untuk em, menghidupkan mesin, narik airnya gitu. Nah, jadi pada saat kode ini sudah dijalankan, nih, jalankan, kita deketin, nah dia jadi akan mengisi dia dan apa mesinnya akan hidup karena relaynya juga udah hidup kan. Terus apalagi ini yang mau dijelasin? Terus udah nyampe berapa? Eh, ini kan tinggal jelasin aja.
Ini kan udah dari Arduino ke MQTT. Nah, di MQTT kita lanjut ke Node-RED. Nah, di Node-RED ini ada di sini local MQTT kita buatnya. Terus ini ada apa ini? Di person ke Johnson ya. Nah, ini ada JSON-nya, parse JSON-nya, terus ada function-nya di sini. Dari function dia ada ngirim ke Gauk, terus kita lihat di sini ada chart. Nah, ini ada chartnya, terus teks, status pompa, status cup. Nah, jadi sini tuh udah ada statusnya di sini. Status cup nih nggak ada, status pompa ada. Nah, jaraknya ini kan nggak dideketin nih. Kalau misalkan kita deketin, jaraknya nggak deket ya, jadi cuman beberapa senti. Tuh, mungkin yang ke influx akan dijelaskan oleh Nadira. Oke, melanjutkan yang dijelaskan kawan saya tadi. Jadi data yang dikirim oleh MQTT. Nah, kemudian kan jika ada ada objek atau seperti contohnya ada gelas atau cup gitu di depan sensor SRV 05-nya, maka dia akan masuk ke database. Kita databasenya menggunakan InfluxDB, di mana di sini kan dapat terlihat, aduh, banyak juga ya. Nah, jaraknya kan bakalan terlihat di sini, nah, tersimpan jadi jarak. Nah, juga kalau hidup dia akan ada satu mana banyak ya. Oke, Node-RED udah, ke InfluxDB udah. Nah, di tampilan dashboard ini kan dia kan menampilkan gauge ini nih, dia gauge itu sebagai jarak ya. Jadi ketika ada jarak dia akan berkurang atau akan mendekat jaraknya menjadi contohnya 5 cm atau nah, seperti itu. Nah, ketika dia ini mendapatkan update real time dari broker MQTT. Kemudian ada status cup. Cup ini nih saya beri nama cup ini contohnya saya bisa diganti dengan gelas atau botol seperti itu contohnya. Ada juga status pompanya off atau on. Ketika trigger atau relay itu on, maka statusnya juga di dashboard dia akan on. Nah, kesimpulannya itu jadi cara kerjanya ini nih dia masuk dulu data dari ESP8266 dipublish ke MQTT broker dari dan kemudian implementasi publish dan di-subscribe menggunakan Node-RED. Nah, sensor mengirim data ke broker, Node-RED, dan database. Server mengirimkan perintah ke aktuator melalui MQTT dan data ditampilkan ke dashboard Node-RED. MQTT membuat sistem IoT lebih mudah, cepat, dan efisien. Nah, kemudian saya di sini menggunakan eh Docker via Ubuntu Ubuntu server. Jadi kalau di sini kita PS. Nah, maka di sini terlihat saya menggunakan InfluxDB, Node-RED, dan Sclip Mosquito sebagai MQTT broker. Oke. Oke, mungkin nanti akan kita membuat video simulasi tentang eh
mesin yang kita buat ya guys ya. Oke, nanti saya akan sambung videonya. Oke, saya pengen menambahkan aja di sini ya untuk kode. Nah, di bagian kode ini gimana sih cara biar kita bisa menghubungkan ke MQTT-X. Nah, di sini kita masukkan yaitu namanya IP-nya di sini ya. Nah, nah ini kita masukin mana sih? Sini. Nah, ini kita masukin IP-nya, terus username dan di sini kita menggunakan password. Enggak sih, enggak digunakan ternyata passwordnya. Ini untuk username aja. Terus di sini kita pakai host menggunakan IP kita, namanya sebenarnya basing ya. Apa aja. Terus ini kan tinggal di connect. Kita kan udah di sini udah dapet. Nah, baru Arduino ini akan terhubung. Nah, untuk relaynya kita sambungkan ke D7 ya. Terus eh, nama sensor-sensornya ke D5 dan D6. Iya. Nah, ini jika kan ini kan kita tadi ngedekatin kan. Jadi si LCD-nya ini akan menunjukkan kalau nggak ada cup ya nggak ada. Kalau misalkan cup itu udah dideketin dan terbaca oleh sensor, makanya akan ada di sini outputnya ya. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya akan ada video sinematik dari ayo alat IoT yang sudah kita buat. Oke, baik. Mungkin itu saja ya. eh, untuk kode apa video penjelasan kodenya dan video sinematiknya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi